Dari aku dulu tuh orang tua tuh selalu ngajarin aku 4 hal. Pertama itu kejujuran, kedua itu kita harus fair, terus kedua tanggung jawabnya kita, terus tuh sama sikapnya kita. Mungkin dari 4 itu mungkin suatu hal yang simpel gitu. Halo guys, balik lagi di tentang ibu. Kali ini kita kayaknya bakalan bahas tentang parenting zaman dulu versus zaman now. Boleh nggak? Sekarang aku kenalan dulu kali ya. Jadi ini aku Sofia, sekarang sebagai host. Terus ini ada Kak Aulia sebagai POV dari ibu muda. Halo Kak Aulia. Hai, Sofia, thank you. Terus ada Debbie. Halo Deb, Halo. Debbie POV dari anak-anak muda nih. Terus ada Rafael juga. POV Halo. dari anak muda laki-laki ya, biar kita dapat perspektif lain gitu. Oke, kita mulai kali ya diskusi. Anjay, diskusi, ya diskusi. Ngobrol-ngobrol kita mulai kali ya. Kan setahu aku ya dari zaman sekarang itu mulai berkembang sih kayak teknologinya, dari informasi, dari ilmu pengetahuan dan segala macamnya kan semua kan serba berkembang ya. Terus kalau menurut kalian nih dari perspektif ibu dan dari perspektif anak, ada nggak sih perkembangan cara parenting yang dulu mungkin orang tua lakuin sama orang tua yang sekarang lakuin itu? Ada perkembangannya nggak? Atau ya sama-sama aja? Atau oh ya ada bedanya sih? Atau nggak ada gitu? Dari siapa dulu nih mau jawab? Kak Aulia dulu kali ya, boleh. Oke, thank you Sofia pertanyaannya. Kalau ada perubahan dari dulu sampai sekarang pasti ya, zaman itu pasti berubah terus, berkembang terus, dan ini jadi tantangan baru ya, apalagi untuk ibu-ibu zaman now. Karena pasti kita itu ngikutin parenting yang zaman sekarang juga, tapi nggak bisa dipungkirin mungkin kalau misalkan ada hal-hal yang bagus dari parenting zaman dulu, bisalah kita adopsi gitu. Nah, yang paling menantangnya lagi perkembangan zaman, selain zaman juga perkembangan teknologi itu jadi hal yang apa ya, dua sisi pisau, ya dua sisi mata uang gitu ya. Bisa jadi buruk atau baik, gitu. Bisa jadi membantu para parents, para orang tua dalam mengembangkan atau mendidik anak. Bisa juga jadi hal yang tantangannya tuh jangan sampai gadget ini jadi hal yang menggantikan orang tua gitu. Karena dulu itu kayak ada gadget kayak gini, tapi apa-apa tuh bisa nanya orang tua. Kita udah baca itu bareng-bareng sama orang tua. Tapi dengan ada gadget bisa kok dicari di Google, apalagi fungsi orang tua tuh. Jangan sampai kayak gitu ya. Dan itu adalah hal yang menantang. Tapi juga jangan jadi hal yang apatis gitu ya untuk pokoknya gadget tuh bersak bangsa gitu, bersak anak-anak, jangan juga jadi benar-benar harus ngikutin zaman ya. Palingan anak zaman now nggak mungkin dong nggak lepas dari gadget Iya, gitu tapi ya. oke. Thank you, Kak. Kalau dari siapa dulu nih? Debbie kali. Gimana, Deb? Menurut kamu ada ini nggak? Perubahan nggak dari cara parenting orang tua kamu zaman dulu, terus mungkin sekarang ada perubahan nggak? Halo, suara aku kedengeran nggak ya? Dengar. Oke. Menurut aku itu perubahan parenting orang tua aku dari zaman dulu, sama zaman sekarang itu pasti berubah. Karena juga dengan berkembangnya zaman ya, dan perubahan zaman ini orang tua aku tuh juga ikut dalam, perubahan zaman. Hmm, Yang mungkin yang dulu agak, strict ya, maksudnya kayak apa-apa tuh nggak bisa lihat, lebih luas gitu loh pemikirannya orang tua. Tapi sekarang tuh kayak bisa lebih lihat keluar kayak gitu, karena ya adanya perubahan teknologi ya seperti yang disinggung sama Kak Alia tadi, perubahan, teknologi yang gadget itu malah kalau menurut aku lebih bikin informasi yang bisa eee, didapatkan oleh orang tua aku sendiri itu lebih banyak gitu loh. Jadi mereka lebih bisa
ngobrol sama kitanya tuh lebih nyambung juga gitu, parenting-nya juga lebih nggak bertolak belakang banget lah sama kehidupan kita sekarang. Itu sih kurang lebih dari aku. Thank you. Kalau Oke. dari Rafael gimana nih menurut kamu? Mungkin Ada kalau perubahan nggak sih? perubahan itu pasti ada deh, mau nggak mau dari zaman ke zaman itu pasti selalu ada perubahan. Mungkin kalau dari orang tua aku sendiri ya, mungkin sesimpel kalau kita grup-grup WA itu kan kadang kita orang tua kan suka ngirimin kayak potong-potongan film entah dari TikTok, entah dari Instagram atau YouTube gitu-gitu loh. Nah, itu mungkin menjadi mindset-nya orang tua itu bisa berubah karena dengan hal-hal yang kayak gitu. Terus perubahannya ya mungkin bisa menjadi lebih baik ke kita, terus mungkin bisa lebih baiknya kita nggak dikasih tahu itu juga mungkin bisa. Tapi ya itu kan kembali lagi ke diri kita sendiri aja sih. Karena aku kan cowok nih, cowok kan lebih lebih apa ya, lebih bisa dibilang katakan lebih bandel daripada anak-anak cewek pada umumnya ya. Mungkin kalau untuk cowok semakin dilarang kita tuh semakin pengen tahu. Nah, mungkin kalau dari orang tua aku pribadi, mereka mengajarkan aku untuk kayak, ya udah deh, kamu cari tahu dulu aja apa gitu. Terus kalau misalnya itu selalu diomongin kayak itu salah kegiatan kayak gitu. Kalau kamu tetap melakukan hal itu, ke depannya kamu bisa jadi kayak gini. Ya udah, seperti seputar-seputar itu aja sih kalau cara mendidik orang tua saya. Oke, berarti dari dulu kayak gitu tuh? Apa baru-baru gara-gara perkembangan zaman aja jadi sekarang lebih kayak gitu? Mungkin dari dulu kayak gitu ya. Tapi karena dulu saya merasa kayaknya saya nggak senakal itu deh gitu loh. Saya nggak sebandel itu deh gitu-gitu loh. Nah sekarang lebih keras aja mungkin karena umurnya lebih banyak dan lebih bisa mikir ya zaman sekarang jadinya ya udah mulai berpikir ke depannya kayak gitu. Oke, berarti juga merubah mindset anak juga ya ternyata tuh perkembangan zamannya. Pasti sih. Terus, oke, thank you. Next-nya, aku mau nanya nih, kayak kalau misal dulu pasti ada dong apa orang tua kalian ngajarin apa gitu yang tertanam banget sama kalian. Itu apa? Siapa dulu yang mau jawab nih? Boleh, siapapun sekarang. Mungkin kalau dari aku dulu ya kan. Boleh. Dari aku dulu tuh orang tua tuh selalu ngajarin aku 4 hal. Pertama itu kejujuran, kedua itu kita harus fair, terus kedua tanggung jawabnya kita, terus itu sama sikapnya kita. Mungkin dari 4 itu mungkin suatu hal yang simpel gitu. Tapi semakin ke sini, semakin saya kan udah bekerja ya, mungkin keempat ini tuh berpengaruh banget di kehidupan saya. Kalau contoh kayak soal fair gitu, saya diajarkan ke orang tua, kamu nggak boleh ngomongin orang di belakang. Kalau kamu nggak suka, ya kamu ngomongin aja langsung di depan orangnya. Itu nggak jadi masalah kok. Kalau emang orangnya itu bermasalah, ya udah, mungkin bisa jadi penyampaian aja yang salah ke orangnya gitu. Padahal maksudmu betul. Ya mungkin kayak gitu-gitu aja sih. 4 hal itu yang selalu saya pegang sampai sekarang ya. Apalagi soal kejujuran, itu suatu hal yang sangat-sangat krusial ya zaman sekarang ya. Karena Benar-benar. ya kamu punya Iya, tanggung iya. jawab, kita punya sifat fair, kita apapun itu, tapi kita kalau nggak punya kejujuran, ya kita bakal ketindas juga, kita bakal kemakan sama kejujuran itu juga. Dan ya sebaliknya, kalau kita punya kejujuran dan segala macam, tapi kita tidak punya tanggung jawab, ke depannya siapa yang memakai kita untuk bekerja, kayak gitu aja sih. Oke, ada tanggapan lain nggak nih? Setuju banget sih sama, aku manggilnya apa nih? Raffi. Rafael aja kak, Apa? Rafael. Oh, Rafael. Setuju banget sih sama Rafael. Pasti banyak banget ya nilai-nilai orang tua yang dari dulu tuh yang kita mungkin waktu kita SMA ke kuliah tuh kayak pasti nih orang tua rese banget sih. Itu terus deh diomongin ya nggak sih? Benar nggak, guys? Betul Benar sih nggak, kak. guys? Terus diomongin kayak iya iya gue udah tahu kali kayak gitu. Tapi begitu pokoknya 23 ke atas baru udah ngerasain iya benar ya.
orang tua tuh yang dia omong tuh benar gitu. Apa yang terjadi sama kita, oh ini yang orang tua kita bilang. Apalagi mungkin pas besok udah menikah, punya anak, itu nilai-nilai orang tua rasanya pengen kita adopsi sih. Walaupun mungkin se-strict apapun ya orang tua kita, cara cara menyampaikannya tidak kita sukai gitu ya. Tapi ternyata apa yang disampaikan tuh banyak benernya gitu. Mungkin juga ada nilai-nilai yang seperti kayak terima kasih, maaf, tolong, itu kan sepele ya. Tapi ternyata banyak orang yang tidak ngelakuin itu gitu. Padahal itu sangat sepele, tapi ternyata banyak orang sah gitu yang ngelakuin itu. Kita tinggal bilang terima kasih ya, minta maaf ya, atau tolong gitu. Itu juga tadi yang soal kejujuran ya yang Rafael ceritakan gitu. Mungkin next ya, kalau misalkan di kantor tuh ada hal yang pasti ya berhubungan dengan duit atau apa kan di kantor. 200 perak aja hilang, nilep 200 perak aja tuh habis gitu. Kejujuran yang sudah dibangun sama Rafael tuh udah nggak Iya betul dipercaya sih Kak. gitu sih. Ya kan? Iya. Gitu sih Mbak Sofia. Tapi kalau Kak Aulia sendiri ada yang ini nggak? Kayak dulu diajarin orang tuanya, terus akhirnya ada yang diterapin juga nih ke anaknya sekarang, kayak gitu. Orang tua zaman dulu strict banget ya pasti ya, kayak setiap langkah tuh pengennya maunya mereka gitu. Tapi ternyata makin kesini, oh pas punya anak ternyata aku juga jadi pengen ngelakuin hal yang sama gitu, padahal suka digituin. Apa ya, ada nilai-nilai, pastilah ada nilai-nilai yang pengen juga dibawa ke anak gitu. Apalagi orang tua aku kan, aku sebagai perempuan tuh benar-benar tough banget gitu. Aku benar-benar mandiri, aku juga bisa cari uang sendiri gitu lah, ibaratnya lah ceritanya gitu. Itu aku tuh diajarin bahwa perempuan tuh juga harus mandiri dan kita itu jangan berhutang. Jangan berhutang sedikit pun sampai. Karena mungkin sepele, orang tuh nganggepin utang tuh kayak udah deh gue mau utang aja sama temen gue 2.000. Kalau misalnya utang 2.000 besok gue ganti deh 2.000, terus kita kita lunasin, oke lah ya gitu ya. Cuman kalau berhutang terus kita jadinya nggak dipercaya sama teman kita dan jadinya kita ada perasaan dia kan pernah ngutang sama gue, boleh dong dia dia nurut sama gue, ada kayak gitu, jadi ada balas budinya gitu. Sangat beda dan sampai sekarang saya nggak pernah tuh ngutang-ngutang sama kayak gitu sih. Ada nilai yang harus bahwa anak saya kan cowok ya, itu harus mandiri juga gitu. Mau cewek mau cowok besok harus mandiri, jangan bergantung sama orang, jangan nyusahin orang masih itu urusan masing-masing gitu sih. Ya didikan jadi mandiri itu kan keras banget ya untuk kayak gitu. Iya betul sih Kak. Betul Mbak Sofia. Berarti dari dulu orang tuanya kakak ngajarin itu, berarti sampai sekarang kakak turunin terus ke anaknya ya? Mandiri pokoknya, kalau bisa sendiri ya udah sendiri deh, ambil apa sendiri gitu. Masa nyuruh-nyuruh malah. Umur berapa sih kak anaknya? Masih Masih kecil kecil ya? sih, masih 2 tahun. Wow, oke. Kalau Debbie, ada pendapat nggak? Apa sih yang orang tua kamu ajarin dulu banget, yang sampai kamu ingat banget? Kalau aku ya yang paling aku ingat banget itu tentang kalau aku pengen dapetin sesuatu itu aku harus berusaha penuh buat dari diriku sendiri gitu loh. Halo, suaraku masuk kan? Masuk. Suara aman. Halo, putus-putus nggak ya? Enggak, suara aman. Suaranya oke sih. Oh, oke. Oke, aku lanjut ya. Iya, itu tadi, jadi dari aku kecil itu kayak orang tua aku tuh ngajarin buat, ya kalau kamu mau, ya kamu harus berusaha gitu loh. Kayak sekedar cuman pengen tas atau pengen berapa gitu, tes kuit dapat berapa atau bahkan juara ranking 1 di kelas gitu, baru aku bisa dapetin apa yang aku mau. Nah,
ternyata ya mungkin dulu kan kayak ya ampun kok nggak diturutin sih kayak gitu. Kalau sekarang jadi kayak oh iya ya jadi emang dapetin semuanya tuh nggak bisa instan gitu loh. Karena kalau dapetnya instan bisa aja nggak puas juga. Kayak kepuasannya juga instan, bahagianya cepet banget hilang. Nah, terus juga orang tuaku pokoknya tuh ngajarin buat sabar dan prihatin gitu. Biar mungkin nanti kalau udah berkeluarga pun sepertinya kayak gitu tuh bakal aku terapin juga sih. Aku biar nggak seenaknya gitu. Jadi tahu rasanya buat berjuang ya buat dapetin apa yang dia mau gitu. Itu sih yang paling aku ingat. Oke, berarti nanti kalau kamu, amin, waktunya kamu ada punya anak nih, kamu bakalan tetap ngajarin itu. Iyalah, semoga ya. Oke, karena kita tadi kayak udah bahas nyenggol-nyenggol, misalnya nanti udah punya anak atau misalnya nanti udah berkeluarga gitu. Menurut, coba aku tanya Kak Aulia dulu nih, mungkin bisa jawab. Menurut Kak Aulia tuh penting nggak sih kayak anak muda tuh mempersiapkan diri buat uh, misalnya berkeluarga nanti, kayak mungkin belajar parenting dari usia muda gitu, kayak perlu nggak sih sebenarnya? Perlu banget, perlu banget. Perlu banget, apalagi zaman sekarang, maksudnya kayak 3 tahun belakangan ini kan udah mulai ramai tuh ya, mungkin kelas-kelas parenting, kelas-kelas mempersiapkan pernikahan, udah banyak kayak gitu ya Mbak Sofia ya. Dan itu padahal aku sekitar 7 tahun lalu tuh nggak dapetin itu gitu. Dan jadinya banyak hal yang kaget-kaget sendiri, jadi learning by doing gitu. Sebenarnya pas kecemplung baru belajar gitu. Tapi menurut aku nggak ada salahnya sih belajar. Kalau mungkin nggak parenting lebih kayak kejauhan kali ya. Mempersiapkan aja dulu pernikahan gitu. Pernikahan, tanggung jawab, hak dan kewajiban. Karena kan bukan semata-mata kayak jatuh cinta aja, tapi dari sisi agama tuh seperti apa hak dan kewajiban pernikahan itu. Jadi kalau saling pasangan itu saling mengerti, jadi mereka lebih tahu, lebih tahu gitu. Lebih kompak dan mudah-mudahan ketika dalam hal parenting ini, mereka lebih kompak juga gitu loh dalam urusan anak. Menurut aku gitu. Kalau dari Debbie gimana nih? Apa namanya? Perlu nggak? Kamu merasa perlu nggak untuk belajar parenting dari sekarang nih? Kalau dari sekarang kayaknya ya cukup belajar parentingnya dari apa yang kita dapetin dari orang tua ya. Karena kan belum untuk ada ke jenjang yang serius gitu juga kan sama pasangan ataupun juga mau berkeluarga cepet-cepet. Jadi mungkin parenting yang bisa didapetin tuh ya dari orang tua. Cuman nanti kalau memang udah saatnya kita mau berkeluarga dan bahkan mau punya momongan dan seterusnya itu tetap bakal butuh parenting selain dari apa yang kita dapetin dari orang tua. Karena mungkin saja kalau apa yang kita dapetin dari orang tua itu baik buat kita, bisa juga bisa dimodifikasi lagi gitu loh, apa yang lebih baik buat anak kita. Nggak mungkin juga anak kita nggak sampai kita terima di apa yang gitu sama orang tua, siapa tahu anak kita tuh cara mendidiknya berbeda juga gitu. Jadi ya parenting itu mungkin butuh dari banyak-banyak ilmu juga, bukan cuma dari apa yang orang tua kasih gitu. Oke. Kalau dari anak laki-laki nih, yang biasanya nggak tahu ya, aku nggak ngerti ya anak laki-laki itu gimana. Tapi kan biasanya mungkin agak lebih masa bodoh gitu ya. Iya. Menurut kamu gimana? Perlu Nggak nggak tahu sih? ya. Kalau dari saya sih mungkin perlu banget ya. Karena sebenarnya anak itu kan umurnya tuh bakal lebih panjang dari kita. Mungkin kalau kita nikah katakanlah di umur 25 gitu. Terus meninggalnya kita sama istri kita di umur 30 gitu. Anak ini kan masih tetap harus berjalan kehidupannya gitu. Nah, ketakutanku sampai saat ini ya mungkin saat mungkin aku salah mendidik anak karena didikanku, akhirnya anak itu ke depannya itu bakal menutup diri untuk dunianya, dan itu tuh yang bikin buruknya itu di situnya gitu loh. Anak nggak bisa Hmm. berkembang, anak nggak bisa
ya apapun itu dia nggak bisa gitu. Akhirnya menjadi ketakutanku sendiri gitu loh. Apalagi kan aku laki-laki ya, maksudnya ya main sampai kemana-mana, ngelakuin apapun itu gitu-gitu loh. Kita takut anak kita melakukan hal itu juga sih, gitu loh. Iya, Jadi kita kadang punya ada takut. ketakutan kayak iya, Iya, mungkin kalau Hmm. saya kan udah punya pacar nih, ya kan? Saya itu takut mungkin kalau anak saya udah punya pacar, dia tuh bakal nangis terus setiap malamnya gitu-gitu loh, Kak. Karena mungkin dia berantem sama cowoknya Kak, atau sama siapa Kak, gitu-gitu loh. Jadi merasa takut, aduh, apalagi nanti anak saya cewek misalnya, itu kan lebih deg-degan. Aduh, anak cewek nih, gimana ya, gitu-gitu loh. Jadi ketakutan itu yang selalu timbul gitu-gitu terus loh. Aduh, nanti gimana ya anak saya ya, gitu. Kalau cewek gimana ya kalau dinakalin ya, gitu-gitu loh. kalau Kaulia juga ngerasain kayak gitu nggak sama anaknya? Iya sih awal-awal gitu. Maksudnya kayak berpikirnya juga jadi justru dari sisi orang tua saya gitu. Oh, pantesan ya orang tua itu strict, ternyata aku ngalamin hal kayak gini gitu. Gak mau anak kejeblos di lubang yang sama, gak mau anak apa ya, nggak mau anak tersakiti karena kita juga pernah saat fase itu pernah disakitin orang, jadi kayak gitu. Pada saya kan laki-laki ya, jadi kayak lebih ternyata kan laki-laki juga sama aja gitu ya. Anak ibunya juga sayang gitu. Dan juga kan ya caranya tuh membuat fondasi yang bagus gitu ya di anak laki-laki. Karena kan dia itu kan nanti akan menjadi kepala rumah tangga. Sama tantangan itu sama. Sama berat ya, sama berat. Mungkin susahnya kalau punya anak laki-laki nih ya Kak, ke depannya dia bakal bawa anak orang ya Kak ya. Jadi kalau saatnya dia gagal saat itu, orang tuanya mungkin menjadi tersakiti karena merasa gagal juga ya Kak. Iya, jadi Benar kayak nggak sih? kayak orang tuanya gimana sih ujung-ujungnya gitu ya stigma Iya, masyarakat. Ibunya gimana sih? Nah, itu tuh. Ibunya lagi yang salah gitu kan. Misalnya apa orang tuanya lagi salah. Tapi semua hal itu pasti punya resiko ya. Jadi jangan terlalu takut, kita enjoy. Jangan sampai ketakutan kita itu salah jadi mengekang anak juga. Nah, nah kita kan nggak suka juga kan dikekang-kekang sebagai anak. Karena ketakutan orang tua gitu. iya sih Kak. Gitu, tapi ya. Oke, oke, oke. Eh, mungkin ada yang mau di-sharing nggak sih, Kak, tentang maksudnya gimana sih jadi rasanya jadi ibu tuh yang punya yang udah pernah ngerasain jadi anak, terus sekarang juga ngerasain jadi ibu. Sebenarnya tuh apa sih yang bedain waktu dulu ngerasain jadi anak terus sekarang jadi ibu? Boleh cerita nggak? Boleh. Jadi ibu tuh dunia aku berubah 180 derajat. Bukan berubah 90 derajat, 180 derajat. Yang misalkan tadinya aku dalam hal berubah tuh eh, pemikiran berubah, mau eh, tubuh berubah gitu ya, berat badan berubah gitu kan, terus fase kita hari-hari juga berubah gitu. Karena seorang anak gitu ya. Nah, tapi perubahannya itu bagaimana kita itu ternyata bisa untuk berdamai lagi dengan diri kita sendiri. Yang tadinya kita set, oke nanti kalau gue udah punya anak, gue jadi gue yang gini. Begitu prakteknya buyar. Karena ternyata berubah tuh 180 derajat itu tadi kan. Yang tadinya kita bisa mandi tenang-tenang, mandi jadi kayak mandi ular aja nih udah. Nah, gue udah ngedor-gedor nih gitu kan. Ibaratnya kayak gitu kan. Kayak kita juga apa ya, ya banyak hal yang kayak gitu berubah gitu. Dan ternyata sesulit itu gitu punya anak itu pas jalan ternyata sulit juga ya. Bukan berarti tidak susah, tapi ternyata lebih kayak wah tanggung jawab tuh ternyata diubah. Wah ini ternyata takutan yang dialami oleh ibu dan mulai dari kecil ya bayi 3 kilo itu kita bisa susuin terus bisa jadi tumbuh itu tuh kan effort yang kayak begitu megang
ini aku bisa hidupin nggak ya, aku takut gitu, ada ketakutan tuh pasti, aku takut bisa hidup saya di tangan gue gitu kan, sementara tanaman aja mati gitu sama gue ya. Ini anak bisa hidup nggak ya, itu tuh salah satu pemikiran juga ketakutan gitu. Tapi namanya ibaratnya kalau di agama Islam kan Allah udah titipin nih anak sama lo, berarti kan lo nih bisa berarti gitu kan. Terus kita percaya aja bahwa diri kita tuh bisa hidupin dengan baik. Kita percaya, kita juga terus belajar. Perubahan tuh pasti banget 180 derajat, yang mungkin juga dulu tadi aku bekerja kantoran, sekarang enggak ngantor lagi gitu. Itu hal yang bikin kita banyak berubah dengan hidup. Gitu sih Mas. Ada pesan nggak sih Kak buat anak-anak muda nih? Ntar kalau misal berkeluarga, nanti yang cowok bakal punya istri, nemenin istrinya untuk menjadi ibu, atau anak perempuan yang habis ini mungkin akan menjadi ibu. Ada pesan nggak Kak buat kita? Pesan untuk yang mau menjalani jadi orang tua ya, pesannya banyak belajar deh, banyak belajar. Sekarang banyak banget terbuka sosial media, kelas-kelas, atau mungkin komunitas yang misalkan pernikahan ya gitu. Tapi juga jangan cuma oke saling suka biasa kita nikah gitu. Jangan kayak gitu. Banyak hal yang harus dimatengin gitu ya. Tapi jangan juga jadi ketakutan. Santai aja gitu. Makanya pernikahan tuh apa sih? Ada tuh bukunya hak dan kewajiban kita apa sih sebagai suami istri gitu. Itu jalanin gitu. Jadi ketika kita kecebur salah, oh ya ternyata aku punya kewajiban mencari nafkah ya, suami ya. Cari nafkah itu kewajiban. Oh ternyata istri itu ternyata mengurus rumah tangga itu bukan cuma kewajiban istri loh, ternyata istri itu hanya membantu kewajiban suami, bahkan sampai kebutuhan dasar anak, asi makan itu masih nafkah suami gitu. Bagaimana tuh istri itu hanya membantu mengurus itu, nah itu kan harus tahu dong suami kan, jangan itu anak lo tuh urusin deh, kan itu harus sama-sama. Kalau kita dua-duanya udah tahu tuh kayak gitu, ya insya Allah aman deh, insya Allah oh ya gue tahu nih kesalahan gue di mana, jadi saling melengkapi gitu. Makanya tadi yang aku bilang insya Allah ketika punya anak jalannya juga enak karena mereka udah saling kompak gitu. Aku sih paling penting tanemin soal diri sendiri sama hak dan kewajiban dan akhlak masing-masing itu dulu deh, bukan cuma hura-hura semata, tapi tanggung jawabnya berat. Ini ibadah seumur hidup deh, ya kan? Iya benar-benar. Sholat aja 5 menit putus, puasa Iya. 30 hari putus. Tapi kalau ibadah nikah kan seumur hidup kita. Kan pegangan, jadi ceramah gue di sini ya. Ibaratnya kayak kita pegangan tangan aja sama pasangan itu ibadah. Ya kan, udah nikah ibadah. Banyak banget kan ibadah yang diterima dan itu sesuai juga sama tujuannya. Iya benar. Kalau dari Gitu Rafael sih. atau Debbie, ada yang mau Kalau dari disampaikan? aku tuh selalu dikasih tahu itu mungkin suatu hal yang simpel, tapi itu ini selalu kena dan selalu ketangkep gitu loh. Kalau aku selalu ngomong tuh gini, kita ini sebagai suami itu tuh pekerjaan yang paling gampang. Karena katakanlah kita kerja dari jam 6, pulang jam 5 sore gitu loh. Nah, Setelah itu mungkin ya di luar itu kita masih bisa bermain dengan teman-teman kita karena kita kan keluar dari rumah. Kita nggak merasakan kejenuhan di dalam rumah seperti apa, terus kita ketemu orang banyak, kita ngobrol, kita bisa ketawa-ketawa gitu loh. Tapi itu menjadi seorang istri, itu tuh suatu hal yang berat, karena 24 jam kamu tuh bakal sama anakmu terus. Nah, kalau kata papaku, dimanapun caranya, kamu kalau udah sampai rumah, kamu harus bisa menggantikan posisi istrimu. Mulai kamu yang ngasuh anaknya, gimana caranya biar kamu yang bisa, gitu-gitu loh. Dan semua halnya, ya suami harus bisa nge-backup semua. Kalau katakanlah kita lagi makan gitu, ya udah istri dulu yang makan, kita ngegendong anaknya gitu loh. Kalau udah istri udah merasa kenyang, baru kita gantian yang makan, gitu-gitu aja sih. Sesimpel itu aja sih, tapi selalu kena. kayak Rafael bentar lagi nikah nih kayaknya Mbak Sofia ya. Ayo, Udah mungkin kali ya. matang kayaknya. Kita doain aja ya.
Udah belajar dia kayaknya sesuai ini nih. Sesuai sama Mbak Sofia bilang tadi kayaknya dia udah belajar parenting sama rumah tangga kayaknya. Betul. Aduh, udah belajar kali ya, emang bener nih. Iya, Masih banyak benar yang nih. dipersiapkan. Ini kan gak cuma cinta soalnya. Oke. Mungkin kita cukupkan kali ini tentang pembahasan tentang parenting zaman dulu sama zaman sekarang. Semoga obrolan-obrolan kita ini berbuah, ada yang menerapkan, ada yang ya jadi contoh yang baik lah ya. Amin. Makasih buat Kak Aulia, Amin. makasih Debbie, makasih Rafael udah nyempetin waktunya buat ngobrol-ngobrol kali ini. Sampai bertemu di obrolan selanjutnya. Dadah, terima kasih. Dadah, makasih semuanya. Dadah, makasih guys.